Taman metafora. Ketika kita mencermati sesuatu, berusaha memahami problem dan tanpa pernah menemukan solusi, sebenarnya saat itu kita sedang tidak menjalani sebuah proses yang disebut berpikir. Sebab metode seharusnya menghasilkan kepastian dan solusi. Bila berpikir adalah sebuah metode menemukan jalan keluar, maka ketika kita tidak menemukan titik penyelesaian, itu artinya pikiran tidak sedang membawa kita mencermati urutan uraian. Metode adalah cara mencapai tujuan atau hasil. Jadi, jika pikiran Anda tidak menemukan kesimpulan atau jawaban masalah, yakinlah Anda sedang tidak menggunakan metode apapun. Sebab gagalnya pencapaian kita detik itu fakta, bukan metode yang sedang kita lalui. Lalu apa? Pikiran adalah proses kognitif, hasil dari aktivitas mental yang melibatkan persepsi, memori, imajinasi, perhatian, dan terutama penalaran. Bila imajinasi kita klimaks dan mengkristal di kepala tanpa eksekusi, ide jadi tindakan nyata, maka imajinasi tadi hanya akan membebani memori. Lahirnya distorsi atau kenangan palsu, misalnya keindahan. Membayangkan sesuatu tanpa mau mewujudkannya, sebab adanya ketergantungan dalam kenikmatan di fase imajinasi. Bayangan sukses, pencapaian, dan lainnya. Di satu sisi, memulai merencanakan dan bekerja keras menuju tujuan adalah aktivitas melelahkan dan penuh ketidaknyamanan. Inilah sebab tumbuh suburnya generasi rebahan. Imajinasi yang tidak pernah terrealisasikan tadi akhirnya jadi bumerang sebab muncul imajinasi tentang kemungkinan-kemungkinan negatif. Jika kita tidak sedang berpikir, tidak bermetode, dan sedang tidak cemas, lalu apa yang sedang terjadi? Kita sedang berada di alam baru tanpa nama yang memang diciptakan Tuhan. Alam itu diperuntukkan untuk dinamika baru yang belum terdefinisi secara empiris. Tidak ada jawabannya, tidak ada solusi dalam catatan sejarahnya, sebab masalah itu diciptakan oleh Anda sendiri di waktu kini. Saat itu, kita tidak berada di zona normal, paradigma, dan bukan pula disebut bias. Mengapa tidak boleh disebut bias? Sebab belum tentu kita tak menemukan solusi. Mengapa tak bisa disebut pasti? Sebab bila pasti saat itu juga ada solusi. Itulah yang disebut kebenaran murni. Ketika masalah yang datang tak terdefinisi sebagai masalah, tapi menjadi masalah. Sebab Anda tak bisa menggolongkannya sebagai solusi. Itulah bahan mentah eksperimen yang membutuhkan kerja intuitif. Apakah Anda pernah menemukan hal ini? Seperti itulah contoh cara puisis atau poetika dibentuk. Dalam karyanya, Poetika, Aristoteles menyebutkan metafora sebagai salah satu elemen penting dalam pembuatan puisi dan retorika. Kecemasan, pencarian, kontradiksi antara harapan dan realita pada diri seseorang akan diangkat menjadi drama. Elemen-elemen dasar pembuatan puisi pun terbentuk seperti tragedi, komedi, dan struktur plot dalam karya sastra. Salam Jisa Afta.